Oke teman-teman sekalian, ketemu lagi di Karisma Bisnis Online, di mana Karisma Bisnis Online ini adalah bergerak dalam bidang pelatihan-pelatihan, yaitu produk-produk perumahan, parfum, kosmetik, dan lain-lain. Dan saat ini kita akan membuat suatu video tutorial, yaitu tentang sabun tangan, sabun cuci tangan, atau yang dinamakan dengan hand soap. Tentunya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah peralatan-peralatan yang digunakan. Kami di sini menggunakan peralatan-peralatan yang sangat sederhana, sehingga semua bisa menggunakan peralatan-peralatan ini. Oke, kita akan tunjukkan peralatan-peralatan yang akan kita gunakan. Oke, peralatan yang kita gunakan sangat sederhana sekali, yaitu tergantung kita mau membuat kapasitas berapa. Katakanlah kita ingin membuat kapasitas yang 2 liter, kita cukup kayak ini, dan pengaduknya kayak begini, banyak di dapur-dapur atau di pasar-pasar ini. Ini adalah pengaduknya, dan kayak semacam gelas ukur. Ini untuk mengukur katakanlah berapakah parfum yang kita gunain. Katakanlah 1 mili harus pakai kayak begini, 1 mili. Terus katakanlah nanti ada produk-produk yang kecil-kecil, ya kita pakai peralatan kayak begini. Ini banyak disediakan di toko-toko kimia atau di kimia farma. Di apotek-apotek itu ada produk kayak begini, namanya gelas ukur. Dan apabila nanti ingin membuat sebanyak 10 kilo itu, maka pakai wadah plastik yang kayak begini. Ini banyak dijual-jual di pasar atau di supermarket kayak Carrefour atau Giant, ini ada. Tentunya pengaduknya adalah kayak begini. Pengaduk. Dan apabila untuk awal, katakanlah kita ingin membuat 100 kilo, maka kita membuat 10 kilo dikali 10, jadi 10 kali pembuatan, jadi tidak masalah. Oke, tentunya itu saja ya peralatan-peralatan dari pembuatan hand soap. Kita sekarang menuju ke materialnya, bagaimana material-material daripada hand soap atau sabun cuci tangan ini. Sekarang kita ingin memperkenalkan yaitu material-material apakah yang digunakan dalam pembuatan sabun cuci tangan atau hand soap. Oke, bahan dasar yaitu terdiri dari Texapon dan garam. Jadi fungsi daripada Texapon itu adalah sebagai pembersih atau pelarut, sedangkan garam di sini adalah sebagai pengental. Di manakah semua ini nanti bisa didapatkan? Yaitu nanti kita kasih nomor telepon dan saya ajarin bagaimanakah mencari raw material baik di kota Anda maupun secara online. Nanti kita ajarin semua. Oke, kita lanjutkan, yaitu selanjutnya ini adalah penambah busa. Sehingga nanti apabila kita pakai sabun cuci tangan itu busanya banyak. Dan kita pakai namanya ini adalah parfum, yaitu supaya aromanya itu menjadi harum. Dan tergantung apakah saudara mau pakai strawberry atau lemon atau apple dan lainnya, itu terserah. Tapi yang saya tahu yang paling banyak adalah pakai lemon, yaitu aroma lemon. Dan ini adalah pembasmi bakteri. Jadi ada suatu material namanya pembasmi bakteri. Fungsinya yaitu sehingga apabila Anda mencuci pakai produk sabun cuci tangan ini atau hand soap, di samping membersihkan, yaitu juga membunuh bakteri-bakteri atau kuman-kuman yang ada di tangan kita. Barangkali kita dari luar atau memegang
sehingga ada bakteri, maka kalau pakai hand soap ini bakteri-bakteri itu akan hilang, kena yang namanya salah satu pembunuh bakteri ini. Selanjutnya adalah kita pakai H2O, yaitu air dan pewarna. Saya di sini memakai pewarna pink atau merah. Terserah nanti saudara-saudara mau pakai warna kuning, biru, atau hijau, terserah ya. Tapi biasanya kalau hand soap itu warnanya merah. Jadi saya di sini memakai warna merah. Oke, sekarang kita melanjutkan sekarang bagaimanakah proses pembuatan daripada hand soap ini atau sabun cuci tangan. Oke, sekarang kita proses pembuatan hand soap atau sabun cuci tangan. Pertama adalah yaitu garam dan Texapon kita campur menjadi satu, terus kita aduk-aduk menjadi homogen. Setelah homogen, kita campurkan supaya rata, kita campurkan yaitu H2O. H2O sebanyak 300 ya, 300 mili. Karena kita ingin membuat di sini adalah sebanyak 500 mili, setengah liter. Ya, mulai kita aduk-aduk Texapon dan garam. Sampai homogen. Terus kita aduk-aduk sampai homogen, yaitu kita di sini melarutkan garam dan Texaponnya. Kalau bisa garamnya kita aduk supaya larut. Setelah itu kita tambahkan adalah penambah busa supaya nanti busanya banyak. Wah, itu busanya mulai banyak ini. Oke, setelah itu kita tambahkan parfum. Saya di sini pakai parfum lemon. Kita tambahkan parfum. Setelah itu kita tambahkan yaitu namanya pembunuh kuman. Setelah itu kita tambahkan namanya pewarna. Nah, ini kita pewarna suka-suka kita. Kalau kita udah selesai ya nanti ya saya rasa cukup pewarnanya, cukup. Terus diaduk-aduk terus. Nah, setelah kita jadi menjadi 500 ml atau setengah liter, nanti produk ini akan kita encerkan menjadi 2 liter. Nah, gimanakah ceritanya nanti menjadi 2 liter supaya kos produksi kita menjadi lebih murah, sehingga bisa bersaing di dalam pemasaran nanti. Nanti ini 500 menjadi 2 liter. Oke, kita sekarang mulai pengenceran yaitu 4 kali.
dari 500 mili menjadi 2 liter. Nah, bagaimanakah cara kerjanya? Sekarang kita tambah air 1500 mili. Kita tambahkan air. Ini adalah proses pengenceran dan apakah menghasilkan busa dan masih kental. Mari kita buktikan dengan sama-sama. Ini adalah penambahan H2O, yaitu 1500 cc. Kita aduk-aduk terus. Kita aduk-aduk. Oke, kita aduk-aduk. Kita tambahkan sekarang H2O lagi. Ya, inilah adalah proses pengenceran. Apa yang terjadi? Masih kental, ya kan? Masih kental. Dan kita tes sekarang bagaimanakah hasilnya. Ya, kita mulai tes bagaimanakah hasilnya. Yaitu kita coba sedikit aja, yaitu kita cuci tangan. Busanya masih banyak, dan ini ada pembunuh kumannya. Jadi hasilnya, di samping tangan kita bersih kalau kita mau makan, dan kuman-kuman di sini akan hilang atau mati karena ada material pembunuh kuman. Dan itulah hasilnya. Oke, setelah nanti di dalam proses pengenceran itu nanti Anda mendapatkan suatu formula dalam bentuk ketikan. Jadi nanti Anda bisa mempraktekkan formula ini juga. Nanti Anda dapat melihat video secara berulang-ulang. Jadi enaknya kalau kita pakai video itu, misalnya salah, kita ulangi lagi melihat videonya. Sekarang kita bicara masalah bagaimanakah kemasannya kalau kita mau menjual. Nah, di sini kemasan-kemasan biasanya saya itu ada yang 1 liter. Ini 1 liter. Yang ini adalah kemasan 600 ml, dan yang ini adalah kemasan 5 liter. Dan ada juga biasanya kalau kita itu ingin tanding sama orang itu biasanya ada yang minta curah. Curah ini biasanya itu kita itu jual di warung-warung nasi atau warung-warung yang orang jualan sayur-sayur kayak gitu. Biasanya dia mintanya yang kayak begitu.
Dimana nanti terserah pasar yang akan meminta kepada kita, apakah pakai curah, pakai plastik, atau yang 1 liter, atau yang 600 mili, yang 5 liter ini. Itulah biasa kami menjual dalam bentuk kemasan. Oke, setelah itu kita akan membahas masalah kos produksi. Berapakah kos produksi yang 1 liter ini, yang 5 liter ini, yang 600 dan yang curah? Dan berapakah laba yang dihasilkan apabila Anda menjual handshop ini? Yuk kita akan ngebahas sekarang kos produksi dan laba. Oke teman-teman sekalian, terima kasih Anda telah melihat video-video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.